Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa seseorang bisa begitu jatuh cinta kepadamu, bukan hanya tertarik, tapi benar-benar terpesona, seolah-olah kamu adalah jawaban dari sesuatu yang sudah lama mereka cari? Atau mungkin, kamu sendiri pernah merasakan tarikan kuat yang sulit dijelaskan terhadap seseorang yang baru kamu temui. Rasanya tidak masuk akal, tapi begitu nyata. Seringkali kita mengira bahwa cinta datang dari penampilan fisik, kepribadian yang menyenangkan, atau momen-momen kebersamaan. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa cinta, terutama cinta yang dalam dan mengguncang, bukan berasal dari faktor-faktor luar itu? Bagaimana jika cinta itu berasal dari dunia dalam kita, dari ruang tersembunyi di batin yang tidak kita pahami secara sadar? Menurut Carl Jung, seorang pelopor dalam dunia psikologi analitik, cinta bukanlah sebuah kebetulan manis. Cinta adalah panggung spiritual tempat dua jiwa saling memproyeksikan bagian tersembunyi dari diri mereka sendiri. Dalam pandangannya, orang tidak hanya jatuh cinta pada siapa kamu di permukaan, tapi pada apa yang kamu bangkitkan dalam diri mereka yang terdalam. Cinta dan proyeksi, bayangan diri yang terpantul. Jung menyebut bahwa setiap orang memiliki bayangan, bagian dari diri kita yang tersembunyi, ditekan, atau ditolak. Kita menyimpan banyak hal dalam ketidaksadaran, emosi, keinginan, bahkan potensi yang belum sempat kita hidupkan. Dan ketika kita bertemu seseorang yang secara tidak sadar menggambarkan bagian-bagian itu, kita merasakan koneksi yang kuat, seolah-olah mereka adalah cermin dari sesuatu yang sudah lama hilang dalam diri kita. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya terbiasa menahan diri, tidak pernah mengekspresikan perasaannya secara bebas. Inilah proyeksi. Kita tidak melihat orang lain sebagaimana mereka adanya. Kita melihat diri kita sendiri, yang tersembunyi, yang kita dambakan, yang belum selesai, melalui mereka. Anima dan animus, tokoh dalam jiwa. Jung mengembangkan konsep ini lebih jauh dengan menyebut adanya anima dan animus dalam setiap manusia. Anima adalah sisi feminin dalam laki-laki, dan animus adalah sisi maskulin dalam perempuan. Ini bukan tentang gender biologis, tetapi tentang arketipe batin yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, budaya, dan keturunan psikis kolektif. Kita menyerap gambaran maskulin atau feminin ini dari orang tua kita, dari kisah-kisah yang kita dengar, dari budaya yang membentuk kita. Gambar-gambar ini lalu bersemayam dalam ketidaksadaran, menjadi seperti cetak biru tentang siapa yang kita anggap ideal dalam cinta. Dan suatu hari, ketika kita bertemu seseorang yang cocok dengan cetak biru itu, jiwa kita berbicara. Ada rasa familiar, rasa aku mengenalmu, padahal mungkin itu adalah pertemuan pertama. Inilah sebabnya banyak hubungan yang terasa seperti takdir, seperti reuni jiwa, seperti panggilan purba dari kehidupan lampau. Tapi berhati-hatilah, karena ini juga adalah jebakan. Apa yang kita cintai belum tentu adalah orang itu sendiri, tapi proyeksi kita tentang siapa mereka seharusnya. Dan ketika proyeksi itu mulai retak, karena realita mulai berbicara, kita bisa merasa kecewa, tersesat, atau bahkan merasa dikhianati. Padahal bukan orang itu yang berubah, kitalah yang akhirnya melihat mereka sebagaimana adanya. Dua alasan mengapa seseorang bisa jatuh cinta pada Anda. Dalam terang pemikiran Jung, hanya ada dua alasan utama yang membuat seseorang bisa jatuh cinta begitu dalam pada Anda. 1. Anda mewakili bagian dari diri mereka yang hilang atau belum tumbuh. Ketika seseorang merasa tertarik pada Anda, bisa jadi itu karena Anda menunjukkan sesuatu yang mereka dambakan dalam diri mereka sendiri. Mungkin Anda tenang, sementara mereka gelisah.
Mungkin Anda percaya diri, sementara mereka menyimpan rasa malu. Mungkin Anda penuh kasih, sementara mereka masih berjuang mencintai diri sendiri. Anda menjadi simbol dari sesuatu yang belum selesai dalam perjalanan jiwa mereka. 2. Anda membangunkan gambar tidak sadar yang mereka bawa sejak lama. Bisa jadi, sejak lama seseorang membawa dalam pikirannya bayangan tentang cinta, tentang pasangan, tentang kebahagiaan. Dan ketika mereka melihat Anda, gambar itu terasa hidup. Anda seperti menjelma dari bayangan yang telah mereka bawa sejak lama. Tapi ini bukan tentang Anda sebagai pribadi. Ini tentang bagaimana kehadiran Anda mengaktifkan pola emosional tertentu dalam diri mereka. Mengapa banyak cinta berakhir patah hati? Karena cinta itu seringkali bukan tentang kenyataan, tapi tentang harapan. Tentang ilusi yang perlahan terbentur kenyataan manusia yang kompleks. Karena proyeksi itu, cepat atau lambat, akan pecah. Dan saat itulah, cinta yang dibangun di atas ilusi bisa hancur. Inilah mengapa banyak hubungan dimulai dengan euforia dan berakhir dengan luka. Karena kita jatuh cinta pada pantulan, bukan pada manusia sejati di hadapan kita. Tapi apakah itu salah? Tidak. Bagi Jung, semua ini adalah bagian dari proses individuasi, proses menjadi diri sendiri yang utuh. Setiap orang yang kita cintai membawa pelajaran. Mereka adalah cermin, guru, dan penunjuk jalan. Beberapa datang untuk mengguncang kita, membuka mata kita. Yang lain datang untuk menyembuhkan. Ada yang datang hanya untuk memantulkan bayangan, agar kita tahu apa yang harus kita temui dalam diri sendiri. Jadi cinta, sesakit apapun itu, bukanlah kesalahan. Itu adalah proses spiritual. Setiap tarikan hati yang kita rasakan adalah panggilan untuk lebih dalam mengenal diri. Setiap perpisahan adalah kelahiran baru bagi potensi kita yang lebih besar. Bagaimana menyembuhkan diri dari pola proyeksi? Dengan kesadaran. Mulailah menyadari pola-pola cinta Anda. Apa yang Anda cari dalam orang lain? Sifat apa yang selalu membuat Anda terpikat? Emosi apa yang paling sering muncul dalam hubungan Anda? Di balik itu semua, ada pesan. Dan pesan itu tidak datang dari luar. Itu datang dari dalam. Dari jiwa Anda sendiri. Ketika Anda mulai melihat cinta bukan sebagai cara untuk melengkapi diri, tapi sebagai cermin untuk menemukan diri, maka cinta berubah. Ia menjadi dewasa. Ia menjadi jernih. Ia menjadi bukan tempat berlindung dari luka, tapi tempat untuk menyembuhkan luka. Dan pada saat itu, cinta sejati mulai lahir. Bukan dari kekurangan, tapi dari keutuhan. Bukan dari ilusi, tapi dari pengakuan. Bukan dari proyeksi, tapi dari pertemuan dua jiwa yang sudah berdamai dengan bayangan mereka sendiri. Jadi lain kali Anda merasa jatuh cinta, atau merasa seseorang jatuh cinta pada Anda, tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari jiwa yang sedang berbicara sekarang? Apa yang sedang dicari? Atau sedang diminta untuk dilihat? Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang siapa yang Anda temui, tapi tentang siapa yang Anda temukan dalam diri Anda sendiri melalui mereka. Pada akhirnya, cinta adalah perjalanan yang membawa kita kembali ke dalam diri. Bukan untuk menemukan orang yang sempurna, tapi untuk menyadari siapa kita di balik segala proyeksi dan luka. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang yang tidak mencintaimu kembali. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, kenapa dia datang dan kenapa dia pergi. Tapi percayalah,
Setiap rasa yang datang bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk melihat dirimu lebih dalam, untuk mencintai bukan karena butuh, tapi karena sadar. Terima kasih telah berjalan sejauh ini bersamaku, di ruang ini, di hati dan pikiran kita. Jika kisah ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan lupa untuk menyentuh kembali dunia. Sampaikan cinta ini dengan like, komentar, dan membagikannya kepada mereka yang sedang mencari makna. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ke dalam dirimu, tekan subscribe, karena di channel The Heart Mind, kita tidak hanya mendengarkan, tapi kita juga memahami.